Kali ini gue mau sharing soal finansial nih. Jadi kayaknya banyak banget hal yang bisa bikin finansial kita itu jadi kacau. Dan ini tuh kayak ranjau di sekitar kita gitu. Ranjau-ranjau finansial ini bisa merusak kondisi keuangan kita. Apalagi buat orang yang lagi naik daun, yang duitnya makin deras mengalir. Tapi hati-hati, ada bahaya di balik itu semua. Kondisi finansial yang tadinya oke, itu bisa hancur berantakan gara-gara nabrak ranjau ini. Terutama buat yang lagi struggle dengan duit pas-pasan. Nah ini tuh bisa bikin hidup makin ngenes. Nah ranjau finansial ini tuh kayak jebakan yang bisa nyamperin siapa aja. Kita harus hati-hati banget cuy. Nah pertanyaannya sekarang, apa aja sih jebakan finansialnya? Oke, simak terus videonya, jangan di skip ya. Kita bakal ngebahas itu semua. Tapi sebelum itu, gua pengen lo kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapetin keseluruhan isi dari video ini. Jadi misalnya lo punya penghasilan gede. Wah pasti asik banget ya, bisa beli apa aja, bisa ngapa-ngapain. Tapi lo juga harus perhatiin, ini semua itu bisa jadi jebakan. Kita bisa lupa diri, jadi ceroboh, dan nganggep diri kita itu kaya raya banget. Kalau dulu penghasilannya kecil, terus tiba-tiba ngelonjak gede, seringkali kita itu jadi pelit mata. Maksudnya nggak mikirin masa depan, ngabisin duit seenaknya. Ya akhirnya jadi kayak raja finansial yang nyatanya bisa bawa bencana. Terus misalnya kita punya penghasilan 100 juta, tapi itu dari satu sumber doang. Dan ini nggak aman banget cuy, kalau cuma ada satu sumber. Jangan sampai kita kebablasan ya. Kita harus belajar dari kesalahan yang sering kita lakuin. So, single income tuh riskan banget cuy. Terutama kalau sumbernya itu cuma satu. Kita harus punya backup plan. Jaga-jaga kalau sumber duit utama itu tiba-tiba nutup. Gak ada salahnya punya investasi, tabungan, biar kita gak tergantung sama satu sumber aja. Jadi hati-hati sama ranjau finansial ini dan tetap bijak ngatur keuangan. Emang sih, lo bisa bersyukur kalau punya penghasilan gede. Tapi lo harus mikir, dari mana aja sih penghasilan gede itu datangnya? Cuma dari satu sumber atau lo punya beberapa sumber penghasilan? Nah, buat lo yang udah punya penghasilan gede, jangan cuma puas sampai sini doang. Lo juga harus ngerjain lebih dari itu dengan bikin beberapa aliran pendapatan. Kalau lo berhenti di titik ini tanpa sadar, lo itu udah nyampe di atas ranjau finansial yang pertama. Ranjau ini itu bisa bikin lo lengah banget, dan potensinya itu bikin kondisi finansial lo hancur kalau lo nggak hati-hati. Jadi bersyukurlah kalau lo punya duit gede, tapi jangan sampai lo puas dengan itu doang. Lo harus naikin level penghasilan lo dengan naikin beberapa sumber pendapatan yang berbeda-beda. Mobil dan rumah, ini kan jadi kebutuhan kita. Tapi seringkali kita tuh lupa kalau ini tuh juga bisa jadi ranjau finansial. Ya, apapun duit yang kita punya bisa aja habis buat bangun rumah atau beli mobil. Apalagi kalau kita terus-terusan upgrade rumah dan mobil kita. Bisa-bisa duit tabungan kita juga hilang buat itu semua. Jadi lo harus punya batas ya. Lo boleh beli rumah sesuai keinginan, tapi jangan sampai lo habisin semua aset dan tabungan buat hal itu. Penting banget punya investasi di tempat lain. Jangan cuma habisin duit di rumah atau mobil terus. Kalau gini terus, mobil dan rumah itu bisa jadi jebakan finansial yang bisa ngerusak keadaan finansial kita. Lo juga jangan sampai membuat utang jadi rutinitas. Terus ada pay later, belum lagi pinjaman online atau kartu kredit yang bikin semuanya makin rumit. Jadi intinya kita harus bijak ngatur keuangan kita, hindarin jebakan-jebakan ini, dan tetap punya pandangan jauh ke depan buat kondisi finansial kita. Nah, kartu kredit juga itu punya sisi gelap nih. Kalau lo nggak bisa kendaliin diri, bisa jadi jebakan finansial itu lagi ngejerat kita. Iklan-iklan promosi yang menggiurkan dan fitur pay later itu bisa bikin kita terjerumus ke dalam hutang konsumtif. Nah, ini bisa jadi jebakan yang bikin kita ketagihan utang dan terperangkap dalam perilaku ngutang terus. Belum lagi masalah pinjaman online. Banyak cerita sedih dari orang-orang yang kesulitan bayar utang karena penagihan dari pihak yang ngasih pinjaman online. Jadi kita harus hati-hati banget, jangan sembarangan beli sesuatu pakai utang. Jangan gampang tergoda sama promosi atau rayuan yang ada. Apapun bentuknya, pinjaman online atau kartu kredit, itu tetap berarti kita berutang. Apalagi kalau buat hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Jadi kalau emang harus berutang, ya lo harus bijaksana lah. Jangan sampai lo terjerat dalam utang yang nggak perlu.
Gadget juga jadi bagian penting dalam hidup kita kan. Setiap hari kita pakai benda ini. Bantu banget buat kelancaran hidup. Tapi ada pertanyaan buat kita. Gadget yang kita punya sekarang itu udah berapa tahun lo punya? Ini model terbaru atau udah lama lo punya? Kadang-kadang kita tuh sering terjebak pengen punya gadget terbaru terus. Nah, di titik ini itu bisa jadi jebakan finansial. Kita terus pengen upgrade, ganti yang lebih canggih, terus gak pernah puas. Nah, ini bisa bikin kondisi finansial kita jadi berantakan. Jadi intinya kita harus pintar-pintar mengolah pengeluaran kita. Jangan sampai kita terperangkap dalam jebakan utang atau konsumsi yang gak perlu. Tetap jaga keseimbangan keuangan dan punya pandangan jangka panjang buat masa depan. Ya, seringkali anak-anak muda yang baru mulai kerja punya penghasilan yang pengen nunjukin eksistensinya dengan beli barang-barang yang terbaru. Nah, di titik ini kita harus lebih bijak. Gadget itu bisa jadi salah satu jebakan finansial yang bisa ngehancurin keuangan kita. Makanya kita harus pintar-pintar waktu mau beli ini. Satu lagi yaitu investasi. Kita setuju investasi itu penting banget, tapi penting juga punya ilmu sebelum mulai investasi. Nggak boleh ikut-ikutan sembarangan. Pertanyaan kayak investasi terbaik itu investasi di mana sih? Atau saham mana yang harus dibeli? Nah, itu nandain kalau kita itu belum serius belajar. Kalau kita investasi cuma ikut-ikutan orang atau tren, nah ini tuh nggak bagus cuy. Investasi itu punya risiko, dan kalau kita asal-asalan itu bisa jadi ranjau finansial yang bisa nyebabin kerugian besar. Jadi intinya kalau mau investasi pelajari dulu dengan serius, belajar dari ahlinya. Kalau nggak gitu bisa-bisa kita nggak investasi tapi cuma main spekulasi atau untung-untungan aja. Nah, ini nggak beda jauh dari judi. Kalau hoki ya dapat untung, kalau nggak uang kita ya hilang. Nah, makanya lo harus benar-benar pelajarin yang namanya investasi. Jangan cuman ikut-ikutan. Jadi jangan sampai kita terperangkap dalam jebakan-jebakan finansial ini yang bisa ngerusak kualitas hidup kita. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.